Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas keempat ya daripada kitab Idhul Mubham ini. Saya minta maaf atas kemarin tidak bisa kelas karena ada beberapa urusan. Saya bulan ini sedikit busy, busy sangat karena saya ada ke Malaysia. Nah, banyak urusan-urusan yang kena saya setelkan ya. Dan nuwasil kalamana dalam kitab Idhul Mubham ini kita sudah saya jelaskan ya pasal tasawur wa tasdik ya. Apa makna tasawur, apa makna tasdik, dan kata-kata Zaidun qaimun bisa kita tahlil, kita kembalikan kepada empat makna, kepada tasawurul maudhu', tasawurul mahmul, tasawurul nisbah bainahuma, wa tasawurul wuku' wa adami wuku'in nisbah. Dan kalau kita paham ini, insya Allah akan banyak perkara-perkara itu settle. Nanti ada kalam muhim ke Syekh Bilal, sana qra' ba'da qawlil yani sila fal aqsamu arba'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Fal aqsamu arba'atun, fa in kana idrak ma'na mufradin fa huwa tasawwurun ka idrak ma'na zaidin, wa in kana idrak wuqu'i nisbatin fa huwa tasdiqun ka idrak wuqu'il qiyami fi qawlina zaidun qa'imun. Wa hadha ma'na qawli idrakul mufradi al-bait. Aywa, kalau seumpamanya dia itu idraku makna mufrad fa huwa tasawwur. Idrak makna mufrad. Adapun penjelasan apa itu mufrad, apa itu murakkab, insyaallah sanatakallam anhuma mufassalan di dalam bab-bab selanjutnya, yaitu tentang bab mabahisul alfad, insyaallah mabahisul alfad. Jadi wa in kana idraka wuqu'i nisbatin fa huwa tasdiq. Kalau seumpamanya idraku maknan mufrad, tasawuri maudhu, tasawur mahmul atau tasawurun nisbah bainahuma, itu namanya tasawur. Kalau seumpamanya idrak wuku au adami wuku'in nisbah. Nisbah ini ketika kita mengatakan Zaidun qaimun, wuku'ul qiyam ke Zaid itu sudah waqi' qabla an nudrik, paham ya? Sudah waqi' qabla, seperti kalau kita mengatakan Allahu qadirun. Loh, wuku'ul qadir kepada Allah ini nisbahnya ini qad waqa'a qabla an nudrik li anna hadhihi nisbah qadimah, yakni hadhihi nisbah azaliyah. Akan tetapi kita hanya idrak wuku'nya, bukan nahnu yang nuki. Karena itu wallahu a'lam tafsil takbir dengan idrak wuku afdol daripada iqa atau intiza. Walaupun dalam beberapa kitab mantik diungkapkan dengan kata-kata apa? Iqa wal intiza. Karena iqa wal intiza ini yuhim bahwasanya kita yang memberikan hukum. Karena iqa ini kan fi'lun kan. Nahnu nuki'. Nahnu Nahnu nuki. Sedangkan idrok ini bukan fi'il. Idrok ini semacam kaifiyat atau syai' min hadzal qabil, tapi dia fi'il bukan. Karena itu dikatakan takbir iqa ini mungkin jarin ala istilahil manati, kan, tetapi maknanya iqa wal intiza ini wallahu a'lam bukan daripada fi'il, tapi daripada tasawur, yang mana dia itu daripada kaif, bukan daripada fi'il. Mumtasidan. Lah, selama dia itu sama-sama idroknya, maka empat ini semuanya adalah tasawur. Sila. Cuma tasawur yang keempat ini, yakni idrok wuku'in nisbatin ini, di dalam jumhur manatikoh dikatakan dia itu adalah sebagai
tasdik. Ayo. فزيد قائم اشتمل على تصورات أربعة تصورات الموضوع Wadih ya. Ka idraki wuqu'il qiyam fi qaulina Zaidun qa'im wa hadha makna qaulihi idraku mufradin al-bait. So baca kalam muhim wal ilmu tasdiki. Kalanya Syekh Bilal muhim jiddan ya. Sila. والعلم التصديقي هو إدراك وقوع هذه النسبة أو عدم وقوعها أي كونها واقعة متحققة أو غير واقعة. Ilmu tasdiki itu adalah wuku'u hadhihi nisbah. Wuku'u kan ada idraku maudhu', idraku mahmul, idrakun nisbah, idraku wuku'in nisbah au la wuku'iha. Karena Anda mesti tahu Anda menghukumi atau tidak menghukumi dengan makna tidak menghukumi itu dengan makna Anda menghukumi dengan tidak. Wadah ya. Jadi Zaid tidak berdiri. Loh, itu tuh hukum. Itu apa namanya? Itu tuh hukum karena Anda menghukumi bahwasanya Zaid tidak itu namanya idrak adami wuku'in nisbah. Jadi ini ketiga ini namanya apa? Tasawur. Ini yang satu ini namanya apa? At-tasdik. Nah, tasdik ini idrak wuku atau adamil wuku. Dia itu bila-bila sesuai dengan reality. Wadah ya. Karena ketika Zaid benar-benar berdiri, kemudian Anda mengatakan Zaidun qaimun, Anda tasawur wuku qiyam ala Zaid. Di situ ada idrak wuku nisbah. Wadah ya. Ada idrak atau ada iqa wal intiza. Karena iqa wal intiza ini karena Anda yang menghukuminya. Kemudian hukum ini benar atau tidak, itu di luar daripada tasdik itu sendiri. Tasdik tidak peduli ini benar atau tidak. Sufada fi ghayatil ahamiyah loh. Karena tasdik itu hanya bagaimana Anda tukek mahmul kepada maudhu'. Maknanya Anda memberikan hukum Zaid bi annahu qiyam. Zaidun qaimun. Qiyam ini, qaim ini Anda jadikan mahmul untuk Zaid. Tak kisah hukum ini sesuai atau tidak. Wadah ya. Jadi tasdik itu belum tentu benar. Karena benarnya sebuah tasdik itu di luar tasdik itu sendiri. Salahnya tasdik itu di luar tasdik itu sendiri. Karena itu tasdik adalah bagaimana anta tudrik wuku'un nisbah aula wuku'iha. Tidak disyaratkan hadzal idrak sahihun atau tidak. Sebab itulah, tengok ya. Sebab itulah Manatikoh mengatakan bahwasanya jahilun murakkab al-alam qadimun. Loh, ini tasdik. Karena ada apa? Idrak aywa wuku'in nisbah wa huwa qidam kepada alam. Wa hal hadza sahih? Loh, hadhihi nisbah sahihah di luar wuku'un nisbah atau tidak. Akan tetapi apakah wuku'u hadhihi nisbatul mahmul kepada maudhu' mutabiqatun lima fil kharij atau tidak. Sufada fi ghayatil ahamiyah loh. Yakni fihi naudiqqah. Akan tetapi saya rasa kalau kita memahami dengan semacam ini, kita akan paham beberapa iskal. Baca Syekh Bilal. Ayo. Ay kaunuha waqi'atan mutahaqqiqatan aw ghayra waqi'atin wala mutahaqqiqah. Ayo. Fa idza qulta mathalan as-sama'u zurqa. As-sama'u zarqa. Fa innaka tutriku anna zurqata as-sama'i amrun waqi'un mutahaqqiq. Suf as-sama'u zarqa. Langit itu biru. Yakni biru itu nisbah kepada apa namanya? Sama. Fa hadzal idrak wa tasdiqu kali hadhihi nisbah wa huwal ilmu ladzi nusammihi tasdiq. Fa idza qulta as-sama'u hamra fa innaka tutriku anna hadhihi nisbah laysat waqi'ah. Wa hadzal idrak yusamma indal manatiqah ilman tasdiqiyan wa in kana lughatan wa in kana apa? Wa in kana lughatan takdziban li hadhihi nisbah. Tengok as-sama'u di situ as-sama'u hamra atau as-sama'u laisa bi hamra. Wallahu alam as-sama'u hamra. Jadi walaupun as-sama'u hamra itu kan salah kan. Akan tetapi dikatakan dia itu apa? Tasdik. Kenapa? Karena ada semacam nisbatul maudhu' mahmul kepada maudhu'. Fal jahil murakkab itu juga tasdik, tidak ada masalah. Ayo.
وقس على هذا بقية النسب المذكورة في الأمثلة إذا توضح لك ما مضى فاعلم أن أسباب العلم للإنسان. Maaf ya, tadi saya baca pasal ini asbabul ma'rifah indah ahli sunnah, tapi saya rasa biarkanlah ini masalah ini nanti kita baca di kitab-kitab ilmu kalam ya nih. Jiddan. Aywa. Fazaidun qa'imun. Fazaidun qa'imun ishtamala ala tasawurat al-arba'ah. Aywa. Zaid qa'im تشتمل على تصورات أربعة. تصور زيد أيوة. تصور الموضوع وهو زيد. أيوة. تصور الموضوع وهو زيد هذا هو. وتصور المحمول وهو قائم. تصور المحمول وهو قائم. وتصور النسبة بينهما وهو تعلق المحمول بالموضوع. هذا هو تصور نسبة إدراك النسبة. أيوة. وتصور وقوعها. وتصور وقوعها. أيوة. فتصور الرابع يسمى تصديقا. Aywa, tasawur yang keempat ini kan tasawur kan. Yakni Anda mengetahui bahwasanya al-alam qadimun. Al-alam apa namanya? Qadimun. Anaka tusaddiq idrak wuqu'i hadhihi nisbah kepada apa namanya? Kepada alam. Dari sini mungkin beberapa takbir iqa ini betul. Kenapa? Karena iqa ini antaladi tuke. Antaladi apa namanya? Antaladi tuke. Wa iqa'uka qad yakunu sahihan, qad yakunu khata'an. Berbeza dengan idrok. Idrok ini idrok lima fi nafsil amr. Wa ma fi nafsil amr la yakunu illa sahihan. Wa ma fi nafsil amr la yakunu illa sahihan. Akan tetapi yang muskilah adalah idroknya Anda. Apakah idroknya Anda lima fi nafsil amr hadzal idrok sahih atau tidak? Itu cerita lain. Akan tetapi hadzal yakni ma fi nafsil amr la yakunu illa sahihan. Summa yabqa ma makna mafhumi nafsil amr insyaallah di dalam kitab-kitab yang akan datang akan saya jelaskan apa itu mafhum nafsil amr baina ahli sunnah wa ghairu ahli sunnah hatta wahdatil wujud lahu tasawwurun khas di mafhumi nafsil amr mukhalifan di mafhumi ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah, wahdatil wujud itu mereka yukhalifuna hatta fi adadil masail. Fi'lan ya ini. Karena itu saya pun belih kalau ada orang mengatakan wahdatil wujud ini ahli sunnah ya ini. Hadza yabdu qillatu qiraatihi li madhhabi wahdatil wujud. Aywa. Wa salasatu qablahu syurutun. Aywa. Yang ketiga ini adalah tasawurat dan ini adalah syurut untuk apa namanya tasdik dengan arti tidak mungkin seseorang itu sampai kepada tasdik kecuali melewati apa namanya hadhihi tasawurati. Karena ini adalah syurut idan tafal masyrut intafal idza intafa syart intafal masyrut. Tapi dengan adanya tasawurat 3 ini belum tentu ada tasdik. Belum tentu ada tasdik li anna syatu mu'athirun fi janibin nafi faqat idan tafa syurut idan tafati syurut intafal masyrut. Tapi idza wujidati syurut hal wujidal masyrut belum tentu. Yakni mungkin ada 3 tasawurat ini, tapi walaupun ada 3 tasawurat ini belum tentu ada apa namanya? Ada masyrut. Wallahu a'lam. Aywa. Wa hada madhhabul hukama. Dan ini yakni mengatakan bahwasanya yang namanya tasdik itu adalah amrun basit. Itu adalah madzhabul hukama. Hukama ini sama dengan apa namanya? Falasifah. Hadza huwa al-hukama humul falasifah. Kan ada yang Instagram ada yang tanya kan, apa itu hukama? Hadza huwa al-hukama. Al-hukama humul falasifah. Aywa. Wa madhhabul imami anna tasdiqa huwa tasawwuratil arba'ah. Ayo, wa madhhabul imam. Idza dzukiral imam fil ilmil ma'qul fahuwa siapa? Al-Imamur Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Sama ada dia itu di ilmu kalam, di mantik atau di usul fikih. Idza dzukiral imam fahuwa Imamur Razi. Wa idza kana fil fikih Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Al-Imam huwa Imamul Haramain Al-Juwaini. Hadza minal mustalahat fala takhrid bainahuma. Yani al-imam, siapa itu imam? Yakni kenapa kok dikatakan seseorang itu dipanggil dengan gelarnya menunjukkan uluwi rutbatihi fi hadzal ilm. Yani tidak perlu Anda menggunakan kama qala Fakhruddin Ar-Razi, tidak perlu al-imam. Li'anna huwal imamul wahid yakni. Syekh Said kadangkala memanggil Syekh Zakaria dengan kata-kata Zakaria. Kenapa Zakaria? Kenapa? Li'anna nafsu ismuhu alamun. Nafsu ismihi apa namanya? Alamun, alam. Bahwasanya
nama Zakaria ini sudah bukan nama biasa lagi, tapi huwa alamun ala syakhsin wahid al-ma'ruf. Kenapa? Li'uluwi rutbatihi fil ilm. Fa adamu dzikri laqabihi wa ikhtisaru wal iktisar ala ismihi huwa ta'dhimun lahu wa laisa qillatul adab. Alih. Aywa. فيكون تصديق بسيط على مذهب الحكماء. Aywa, menurut madhabil hukama itu kan tasawurat ini yang ketiga ini adalah syurutun untuk tasdik. Tasdik ini hanya tasawur yang keempat saja. Maka menurut hukama tasdik itu hanya satu ini saja. Akan tetapi menurut mazhab Imam Razi bahwasanya yang namanya tasdik itu adalah gabungan daripada empat ini. Gabungan daripada empat. Ini masih tasawur, ini tasawur, ini juga tasawur. Tasdik adalah gabungan daripada empat ini. Wa fi'lan ya, setelah anak fakartu lagi. Mana dulu saya itu lebih sesuai dengan pendapatnya al-hukama. Tapi setelah saya pikir lagi, wallahi mazhabnya Imam Razi ini apa namanya? Wajih ya ini. Dan di sini Anda akan melihat bahwasanya ulama-ulama kita muslimun di dalam ilmu mantik itu peran mereka itu bukan hanya menerima, mempelajari dan settle ya. Tidak. Mereka juga membuat semacam revolusi, ada ziyadah, ada tangkih, ada intikot. Tengok bagaimana Imam Razi mempunyai kritikan hatta di dalam core ilmu mantik itu sendiri. Bukankah maudu'u ilmil mantik itu at-tasawwur wa tasdik? Yakni Imam Razi mempunyai pendapat hatta di dalam ma huwa tasdik. Alaisa hada masasun, menyentuh core ilmu mantik itu sendiri, yakni mantik ala madhabil Imam Razi sayakhtalif anil mantik ala madhabil falasifah. Begitu pula hatta di dalam tasawur tuh loh, Imam Razi mempunyai pendapat di dalam tasawur, wa huwa jami'ut tasawurat badihiyah. Yang nadoriyah itu yang ada nadoriyah itu hanya apa namanya? Hanya tasdikot sahaja. Maknanya dari sini ulama muslimin itu tidak hanya menerima ilmu mantik hakada, tidak, kan tetapi mereka juga mengkritik, mereka menambahi, mereka mengurangi, dan mereka ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Jadi jika dikatakan ulamaul muslimin itu hanya apa namanya, hanya ikut falasifah, hadza ghalat ya. Terus dengan mantik ini kan falasifah loh. Yakni ilmu itu tidak mesti falasifah atau tidak, yakni zaman dahulu ilmu-ilmu semacam ini namanya madarikul ukul pas dinamakan oleh Aristoteles walainnya dengan nama apa namanya, dengan nama mantik. Wah subhanallah hadzalladzi, yakni nama ini yang istakor ya, nama ini yang istakor, walaupun ada nama-nama Islami untuk ilmu ini seperti Mi'yarul Ilmi, Hakun Nadhar. Jadi tidak ada masalah, jangan kita mengatakan ilmu ini tidak bisa digunakan dan yadum hadhil ulum yadumul mantik aw syai'an bidunil mantik ala madza satastamil fi tadqiqatil masail ya. Kita akan ketinggalan jauh daripada ulama-ulama, daripada kelompok-kelompok sedangkan tanpa ini. Aywa. Wa murakkaban ala madhabil imam. Murakkab ala madhabil imam, yakni menurut madhabil hukama yang keempat ini saja, yang apa namanya, yang dia itu tasdik hanya satu. Akan tapi madhabul Imam Razi gabungan daripada keempat ini, dia akan membentuk satu kesatuan lagi yang namanya apa? Tasdik. Seperti kalau Anda punya meja semacam ini, meja ini ya ada papannya, ya ada kayunya, ya ada pakunya, ya ada apa namanya ini, kaki mejanya. Meja itu bukan hanya papan, bukan hanya kaki, bukan hanya mismar, bukan hanya paku, akan tetapi gabungan daripada tiga benda itu namanya apa namanya? Meja. Sama, tasdik itu bukan hanya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tasdik itu adalah gabungan daripada apa namanya? Empat perkara ini. Wallahu a'lam. Maka menurut Imam Ar-Razi, tasdik itu apa namanya? Murakkab. Aywa. Wal musannifu mashin ala madhabil hukama'i bi taqdiri mudhafin fi kalamihi baina darkin wa nisbatin wa huwa aywa. Wal musannif, dan musannif di sini itu mashin, yakni Imam Abhari, mashin ala madhabil hukama. Kenapa? Bitakdiri mudhafin fi kalamihi. Ini kan di dalam wadarku nisbatin. Wadarku wuku'u apa? Wadarku wuku'i nisbah. Wadarku wuku'i nisbah baina darki wa nisbah wa huwa wuku'. Ayo.
ثم إنك إذا أردت أن تكتب التصور والتصديق وتتعلمهما وتعلمهما فالمراد Coba بالوحي ditengok di tarik nomor 1. Walakin dzakarul manatiqah anna nisbatal hukmiyah tutlaqu bil ishtirak ala amrain. Hati-hati. An-nisbah al-hukmiyah ini mustarak. Lafaz apa namanya? Mustarak. Dengan makna an-nisbah hukmiyah itu mustarak dengan makna imma yang ketiga, imma yang keempat. Yani hadza nisbah al-hukmiyah. Kadangkala urida bihi ta'alluqul mahmul bil maudu. Kadangkala maknanya adalah iqaul mahmul bil maudu. Itu namanya nisbah al-hukmiyah. Dzakara hadhil masalah di dalam Syamsiyah. Ayo. ثم إنك إذا أردت أن تكتب تصورا والتصديق Amma tadi tutlaqu bil ishtirak ala amrain ala mujarrad ta'alluqil mahmul bil maudu wa ala wuqu'i dzalika ta'alluq aula wuqu'ihi. Yani fa bi i'tibaril ma'nal awal, kalau Anda tengok nisbah dengan makna mujarrad ta'alluqil maudu dan mahmul, perlu apa namanya? Perlu takdir darki wuqu'i nisbah. Wa amma bi i'tibaril makna tsani fala hajata ila takdiri syai'in. Kalau maknanya nisbah di sini adalah wuku au adami wuku'in nisbah wa darku nisbatin, kan tidak perlu ditakdir lagi kan. Nah, nisbah kan bisa juga maknanya wuku atau adamil wuku'in nisbah. Bayangkan kalau ditakdir wadarki wuku'i macam itu kan ada tikror dalam masalah ini. Ayo. Summa innaka. ثم إنك إذا أردت أن تكتب تصورا وتصديق Sekarang musannif akan syarih akan membahas bahwasanya kalau kalian nak membuat, ini saya hapus ya. Kalau kalian itu nak membahas atau nak menulis kitab mantik atau nak membahas ilmu mantik atau mengajarkannya, terutama di dalam bab tasawur wa tasdik, Anda kena mengajarkan tasawur dulu, baru Anda mengajarkan apa namanya tasdik. Jangan terbalik, jangan terbalik. Kenapa? Karena tarotubnya antara tasawur dan tasdik itu tarotub tobai. Maknanya tasdik perlu kepada tasawur. Akan tetapi tasawur bukan illatun untuk tasdik. Selama tasawur secara tabiat, secara tabii lebih dahulu daripada tasdik, hendaknya pembahasannya juga didahulukan. Karena Anda membahas, itu keinginan Anda. Anda boleh saja, saya nak membahas tasdik dulu, baru setelah itu saya nak membahas tasawur. Berbeda semacam itu. Karena membahas, mempelajari, menulis kitab, bab apa saja yang Anda ingin letakkan di situ, semuanya itu terpulang kepada irodah anta. Dan jangan sampai irodah anta itu mukhalifatun litobiah. Karena mukhalafatul irodah atau mukhalafatul wada itu adalah meletakkan sesuatu fi muqabalati syai'in akhar. Lah kalau keinginan Anda bertentangan dengan tabiat, itu fi quwwatil khata' indal muhaqqiqin. Aywa. Summa innaka. Aywa. ثم إنك إذا أردت أن تكتب تصورا والتصديق وتتعلمهما أو تعلمهما فالمراد بالود ما يشمل ذلك. Yani jika kalian tuh ingin untuk menulis tasawur wa tasdik di dalam kitab atau apa, atau mempelajarinya atau mengajarkannya, fal murad bil wada' ma yashmulu dzalik. Maknanya wada' itu yang mencakup semua ketiganya itu. Maknanya bukan hanya ketika Anda itu menulis kitab saja, akan tetapi ketika Anda mengajarkannya dan juga Anda mempelajarinya pula. Aywa. فقدم التصور على تصديق. Maka dahulukan Anda mempelajari tasawur, mengajarkan tasawur ala tasdik. Aywa. لأنه مقدم عليه طبعا. Karena tasawur itu muqaddam ala tasdik tabaan, maka fayuqaddamu wad'an. Aywa. وهذا معنى قوله وقدم الأول البيت. Aywa. Dan inilah makna qaulihi wa qaddimil awwala al baita. Baca nomor 1 wal asal. Al-aslu an yuwafiq al-wad'u at-tab'a. Yakni al-asl itu at-tab' mesti sesuai dengan al-wad' ini kan ada unsur keinginan kan. Keinginan Anda itu mesti sesuai dengan tabiat. Wa mukhalafatul wad'i at-tab'a fi quwwatil khata' indal muhassilin. Bahwasanya keinginan Anda yang bertentangan dengan tab' ini itu fi quwwatil khata', yakni hampir sama atau seperti kesalahan bagi muhassilin yakni tolabatil ilm wal mudaqqiqin ya. Ayo.
وهنا يوصي المصنف طالب العلم إذا أراد أن يكتب أو التصور والتصديق ويتعلمهما أو يعلمهما أن يقدم بحث التصورات على التصديقات لأنه مقدم عليه طبعا. Wa makna taqaddumil tabi'i hadza wa taqaddum tabi'i ini apa? Ayo. ومعنى التقدم الطبيعي أن يكون المتأخر محتاجا للمتقدم ومتوقفا عليه دون أن يكون المتقدم علة فيه. Makna taqaddum tabi'i itu mutaakhir perlu kepada mutaqaddim, yakni at-tasdiq perlu kepada tasawur, akan tetapi tasawur bukan illah kepada tasdiq. Makna illah itu biwujudiha yujadul ma'lul, itu namanya illah, yakni ilah ini, jika ilah ini ada, maklul ini pasti ada. Sampai saya itu mengatakan maklul ini wajhun min wujuhil illah. Maknanya wujudil maklul bi wujudil illah. Apakah tasawur wa tasdik itu semacam itu dengan makna idza wujidat tasawur qat'an wujidat tasdik? Tidak, karena kalau Anda memahami makna syurut, idza wujidal masyrut wujidati syurut. Tapi idan tafal masyrut hal yalzam minhu intifa'u syurut? Belum tentu. Begitu pula idza wujidati syurut la yalzam minhu wujudul masyrut, wa idza intafati syurut yalzam minhu intifa'ul masyrut. Dengan arti yang namanya tasawur itu kalau ada belum tentu ada tasdik. Kenapa? Li'anna taratub antara keduanya itu apa namanya? Tabi'i. Dan tabi'i itu bukan ilah. Fatasawur bukan ilah untuk tasdik. Ayo. Ay mu'athiran fi wujudihi, mu'athir fi wujud. Wa hadza kulluhu ala madzabil falasifah, ya. Karena kita itu nata'allam madzhabul falasifah di dalam mantik ini dengan arti hubungan antara hal-hal semacam ini itu ilah wal ma'lul. Yang yujidul ma'lul itu adalah ilah itu sendiri, akan tetapi kita sebagai ahli sunnah tak semacam itu. Kalau Anda mengatakan bahwasanya makan illatun disyabah ay illatun adiyah. Illatun adiyah maknanya tarobutnya itu tarobut adi. Maka tarobut adi itu imkanul infikak. Imkanul infikak cuma ada semacam muqaranah antara keduanya. Di dalam falasifah tidak, ilahnya illatun aqliyah, la yumkinul infikak bainahuma bal kilahuma wujidama'an wala yumkinut tafkik bainahuma aw anna al illah tujidul ma'lul. Aywa. Kaqaddumil wahidi 'ala al-itsnain. Seperti taqaddumnya satu atas dua. Kalau ada dua pasti ada satu, tapi belum tentu ketika ada satu ada dua. Aywa wal juzu 'alal kul wa syarat 'alal masyrut. Aywa. Wa idza ta'ammalta 'arafta anna wujud at-tasawwur mutaqaddimun 'ala wujud at-tasdiq fi at-tabi'ah wa at-tasdiq muhtajun fi wujudihi ila at-tasawwur walakin laysa at-tasawwur 'aynatan fi wujud at-tasdiq. Wa illa lawajada tasdiqu kullama wujida tasawwur wa laysa kadzalik. Dibilang kalau kamu ta'ammal, kamu akan mengetahui bahwasanya wujudnya tasawur itu lebih dahulu daripada wujudnya tasdik di dalam tabi'ah. Dan tasdik itu perlu kepada tasawur, akan tetapi tasawur bukan illa fi wujudi tasdik. Kalau memang tasawur itu illah li wujudi tasdik, niscaya setiap ada tasawur pasti ada tasdik. Fakatsiran ma yujadu tasawur wala yujadu tasdik. Aywa. Thumma bayyana anna nadhariyya min kullin min at-tasawwur wa tasdiq mahtaja lit-ta'ammul. Aywa, dibilang kemudian setiap daripada tasawur wa tasdik itu terbagi menjadi dua. Ada yang doruri dan ada yang nadhari. Nadhari itu adalah yang perlu untuk ta'ammul. Doruri yang tidak perlu untuk ta'ammul. Jadi ada empat. Ada tasawurun doruri, ada tasawurun nadhari, ada tasdikun doruri, wa tasdikun nadhari. Jadi jidan. Summa bayyana anna nadhariyya min kullin min at-tasawwuri wa tasdik mahtaja li ta'ammuli wa ad-daruriyyu aksuhu wa huwa ma la yahtaju ila dzalik fal aqsamu arba'atun kama taqaddam. Yang doruri itu lawannya nadhari yang tidak perlu kepada ta'ammul. Wallahi fi kalam muhim. Iqra nomor 2 ini. Ayo. An-nadhari huwa alladhi yahtaju li an yatawaqqafa al-aqlu fihi li yata'ammalahu wa yuhallilahu ila ma huwa absatu minhu. Ayo. Wan nadhari itu adalah al-aql. Ketika untuk memahaminya, dia perlu untuk memisah-misahkan lagi. Dibilang perkara yang susah itu, Ustaz Abdul Khaliq, adalah gabungan daripada banyak perkara yang mudah. Kalau Anda ingin memudahkan perkara yang susah, Anda kena memisah-misahkan setiap bahagiannya menjadi bahagian-bahagian yang mudah. Ya ini yang namanya menganalisa
tahlil. Itu tahlil kan mengurai kan. Perkara yang susah Anda urai menjadi bahagian-bahagiannya yang mudah. Yani hadza wa yuhalliluhu ila ma huwa absatu minhu. Absat ini lebih mudah atau lebih simpel. Karena yang susah itu murakkabun minal busata. Aywa. لكي يفهمه ويدركه سواء كان النظري تصوريا أو تصديقيا. Aywa. Sama ada yang nadori itu tasawur atau tasdik. Dan doruri adalah ma la yahtaju ila dzalika. Bal idza urida بل إذا أريد على الأكل أو لا حده العقل أدركه بلا تأمل وتفكر. Aywa, yang namanya doruri itu yang tidak perlu untuk ta'ammul. Bahkan kalau dia itu di urido alal akal, dan akal itu yulahidnya, maka akal akan langsung bisa memahaminya tanpa berpikir sama sekali. Sawaun karena dia itu tasawur atau tasdik. Dan yang namanya ta'ammul di dalam nadori itu kadangkala sekejap, kadangkala lama. Aywa. والتأمل قد يكون للحظة. Kadangkala ta'ammul itu kan an-nadori ma yahtaju ila ta'ammul. Ta'ammulnya itu berapa? Tak kisah. Yang penting selama Anda ketika memahaminya, ketika membacanya tidak langsung faham, maknanya itu apa namanya? Nadori. Lah tidak langsung faham itu berapa maknanya? 5 menit kah? 10 menit kah? Wallahi mukhtalif. Kadangkala itu sekejap saja, 10 menit entah langsung faham. Aywa. وقد يستمر زمنا طويلا. Kadangkala sampai 1 tahun. Imam Razi kana yufakir di dalam Jauharil Farad salasina sana. Imam Razi yani. Wa katsir nas yufakir hadil mas'alah 20 sana. Yani Syekh Ba'udhan yufakir fi ba'di masailil haid 40 sana. 40 sana. Hadaulah ulama yani, bukan kita yani nufakir wallahi. Fakartu khamsa daqaiq. Subhanallah. Thalabatul ilm zaman sekarang yani. Sila. وقد يفضي إلى إدراك ذلك النظر وقد لا يؤدي إلى إدراك المنظور فيه فيبقى النظر. Aywa, kadangkala lepas anta berpikir lama tuh, anta sampai ke dalam natijah. Kadangkala sampai pun tak apa namanya masih muskil. وقد ينقلب النظر ضروريا بعد النظر. An-nadhari qad yanqalibu daruriyan. Setelah terbiasa, an-nadhari yasbah daruri. Ini masail ilmu mantik ini kan banyak yang nadhari. Tapi karena Anda belajar lama ilmu mantik, anta tumarisuhu tutobikuhu, lama-lama kan apa namanya? Daruri, biasa macam dokter. Masalah beberapa kedokteran itu susah, tapi karena Anda sering praktek menjadi apa namanya? Aywa, menjadi daruri yani. والضرورة والنظر أمران نسبيان. هذا هو المقدار. الضرورة والنظر نسبي. قد يكون هذه الضرورة بالنسبة لك والنظر بالنسبة للآخرين. Begitu pula aksuhu. Fayu'raful amr in kana nadhariyan au nadhariyan binisbah lin nadir. Yang tahu ini doruri atau nadhari itu ya nadir itu sendiri berbeza dengan badaha. Badaha itu muttafaq alaihi. Kenapa? Li'annahu muta'alliqun bi aslil khilqah bi aslil aql. Karena badaha ini tabdahul akal, dia tidak berbeza antara orang ke orang yang lain. Maknanya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu untuk semua orang badihi, tak kisah Anda itu siapapun ya. Berbeza dengan doruri dan nadhari, yakni masalah aksul kulliyah mujabah juz'iyal aksul kulliyah mujabah juz'iyah mujabah binisbah li doruri. Tapi binisbah li ghairi mungkin ini nadhari bal yakunu asiyan alal fahm yani isiyan alal fahm. Aywa. Ittatasawa jami'ul uquli fima tabdahu bihi. Aywa, karena semua akal itu sama dengan fima tabdahu bihi yani. Maka dari sini kita mengetahui badihi lebih khusus daripada nadhari. Fakullu badihin doruri walaysa kullu doruriyin badihiyan. Kama sayati di dalam akhir kitab matik nanti bahwasanya apa itu namanya? Al-badihi min aksami daruriyatis sid. Min aksami daruriyatis sid kama sayati fi akhir hadal kitab ya. Jadi dan kembali ke atas. Misal tasawur ad-daruri. Misal tasawur ad-daruri idraku ma'na lafzi al-wahidu nisfu al-isnain. Aywa, contoh tasawur daruri itu Anda mengetahui arti daripada lafzul wahid nisful apa namanya? Itsnain. 1 itu setengahnya 2. Ada daruri ada. Maknanya itu yakni nisfiyatul wahid li itsnain. Itu apa? Doruri, tasawurnya doruri yani.
Misal tasawur an-nadhari idraku makna wahid nisfu sudusil isnai asyar. Bagaimana Ustaz Abdul Khaliq? 1 itu setengah 1/6 12. Paham Anda? Ustaz Abdul Khaliq, paham? Nah, maknanya ini nadhari. Yani ketika Anda tidak paham, maknanya ini adalah apa namanya? Nadhari. Sekarang kalau saya jelaskan, 12 setengahnya berapa? 6. Oke, 6 Anda bagi 6 berapa? Hadza huwa 1. Betul apa tidak? 12 Anda bagi 6, 2 kan? Setengahnya 2, 1. Setelah saya jelaskan, mudah kan? Aiywa. Hadza ketika saya tanya Anda paham ini? Saya tidak paham. Ya dulu bahwasanya tasawur ini nadhari. Kalau Anda langsung paham, maknanya ini adalah apa namanya? Doruri. Contohnya tasdik doruri, idraku wuku'in nisbatin al-wahid nisful isnain. Yakni di sini tengok, Anda akan tengok bahwasanya contohnya tasawur ad-doruri dan tasawur nadhari ini sama. Tapi yang pertama Anda tengok daripada aspek tasawurnya, yakni wahid nisful isnain, nisfiyatul isnain lil wahid. Nisfiyatul isnain lil wahid itu daripada nisbah yang makna yang ketiga, ta'alluqul mahmul bil maudu. Daripada misal untuk tasawur daripada tasdiqan al-badihi wuku'u nisful isnain lil wahid. Yakni wuku'u hadhihi nisbah lil wahid. Bukan tasawur bukan tasawur ta'alluq nisfiyatul isnain lil wahid. Berbeza lah ya. Ta'alluq nisfiyatul isnain lil wahid itu daripada nisbah dengan makna yang pertama atau dengan tasawur yang ketiga. Akan tetapi wuku'u nisful isnain lil wahid dengan makna yang keempat. Aywa. ومثال تصديق النظر إدراك وقوع النسبة في قولنا الواحد نصف سدس الاثني عشر. Aywa. Contohnya tasdik daruri bahwasanya Anda mengetahui bahwasanya atau wuku' nisfu sudusil itsnai asyar lil wahid. Aywa. Wa bima taqarrara. وبما تقرر علم انحصار العلوم في التصورات والتصديقات. Aywa, dan daripada yang sudah ditakoror ini diketahui bahwasanya ulum itu terbatas di dalam tasawurat dan tasdiqat, dan setiap daripada tasawur wa tasdiqat itu mempunyai mabadi' dan maqasid. Yani ada mabadi'ut tasawurat, ada mabadi'ut tasdiqat. Mabadi'ut tasawurat itu kulliyatul khams. Maqasidnya adalah qaulu syarih. Mabadi'ut tasdiqat adalah al-qadaya wa ahkamuha. Maqasidnya adalah al-qiyas. Minimal itu ada 4. Kemudian sebelum kuliyatul khamas biasanya ada mabahisul alfat, karena kuliyatul khamas itu kan juz'i kan. Dan alfat itu imma mufrad wa imma murakkab. Kuliyatul khamas itu kan mufrad kan. Dan mabahisul alfat itu kan yatakalam anil mufrad dan murakkab. Jadi juz'i kuliyatul khamas terbina atas salah satu daripada mufrad ataupun murakkab. Yakni dia itu daripada nau' mufradnya, bukan daripada nau' murakkab. Jayidan. Maknanya dari sini mabahisul alfat ini muqaddimah untuk kuliyatul khamsah fasulakar wala aqal. 5. Kemudian sebagian Manatikoh mengatakan bahwasanya nanti mawadul qadaya yang 5 itu ada yang qiyas burhani, sufustoi, qiyas safsati, qiyas apalagi khotobi, syi'ri, itu jumlahnya ada 5. 5 tambah 5 sama dengan berapa? 10. Ditambahi 1 lagi sekejap lagi dalalah, mabhasud dalalah 11. Tasbil katir yang namanya abwabul mantik itu hanya 11. Kalau kita setiap kelas kita membaca 1, insya Allah 11 kelas selesai. Tapi saya tak nak terlampau cepat, kita mungkin buat 15, 20 macam itu. Sebagian tak, yakni wallahi mabahisul alfat, dalalat itu tidak masuk daripada mantik. Fal mantik itu mungkin hanya 9, 8 bab, tak banyak. Berbeza dengan fikih. Fikih mati belajar fikih itu saya kan wallahi. Fikih itu wallahu a'lam yang sesuai untuk belajar fikih bukan dengan daurah semacam ini. Fikih itu sesuainya ada di pondok. Gurunya jahiz, hari-hari Anda belajar dengan dia. 1 hari
2 kali, 1 hari 3 kali. Saya dulu 1 hari belajar fikih itu 4-5 kali. Dan itu terus di dalam 1 tahun itu semacam itu, dalam 1 minggu semacam itu. Dan saya istiqomah semacam itu 6 tahun. Karena itu bisa hatam banyak kitab. Kalau hanya belajar 1 hari 1 kali bisa hatam, tapi mungkin tidak setelah 20 tahun, 30 tahun. Siapa yang punya waktu mufarraq sampai 30 tahun? Wallahu a'lam ya. Sila. فانحصر فن المنطق في هذه الأرباب الأربعة. Maka fan mantik itu hanya 4 bab ini. Apa itu? Sila. وأما بحث الدلالة Yani mabadi'ut tasawwurat kulliyatul khamsah. Maqasiduha al-qaulu syarih, mabadi'ut tasdiqat qadaya wa ahkamuha, wa maqasiduha al-qiyas bi aqsami. Maka ilmu fan mantik terbatas di dalam 4 bab ini yani. Ayo. وأما بحث الدلالة ومباحث الألفاظ إنما ذكر في كتب المنطق لتوقف بحث الكليات الخمس عليه. Adapun bahsud dalalat wa mabahisul alfat, kan 2 saya di pada kuliah ini. Bahsud dalalat wa mabahisul alfat ini disebutkan dalam kitab-kitab mantik itu karena bahsul kuliyatul khamas itu terpulang atas 2 bab ini. Ayo. ومن نظر إلى أقسام القياس الخمسة عد الأبواب 8. ومن عد معها مباحث الألفاظ مستقلا. Tengok di sini Syekh Bilal menjelaskan kenapa kok kuliyatul khamas itu perlu kepada mabahisul alfat. Iya, karena mabahisul alfat itu membahas tentang mufrad dan murakkab. Dan kuliyatul khamas adalah anwaul mufradat. Anwaul mufradat. Dalalatul alfat kenapa? Iya, karena nanti di dalam qaulu syarih nanti akan ada definisi, dan untuk mengetahui definisi Anda mesti mengetahui apa itu dalalah mutabaqiyah, tadammuniyah dan iltizamiyah. Bal saya rasa dalalah iltizam itu julul mantik yadur haula dalalatul iltizam, karena julul mantik huwa luzum wal iltizam. Wallahu a'lam. Wa man nadhara إلى أقسام القياس الخمسة عد الأبواب 8. yakni yang tengok bahasanya aksamul qiyas itu 5, maka akan melihat akan menghitung bab itu 8. Itu apa itu 8? Kuliyatul khamsah, qaulu syarih, qadaya wa ahkamuha, pas tambah 5. Tambah apa? 5, 8. Wa man ada ma'aha mabhasul alfat. Kalau ditambah mabhasul alfat ditambah 1 menjadi 9. Kanatil abwab indahu tis'ah, yakni ala kullin mabhasul mantikiyah itu tidak banyak, sikit je. Ayo. ثم إن المناطق اصطلحوا على تسمية لفظ المفاد به معنى مفرد بالقول الشارح. Ayo, kemudian manatiqa itu istalahu ala tasmiyatil lafzil mufrad bihi maknan mufrad, namanya al-qaulu syarih. Yani qaulu syarih ini dibuat istilah oleh manatiqa bahwasanya kalau Anda nak tahu cara untuk mengetahui apa makna mufrad ini dengan cara apa, qaulu syarih. Apa makna salat, al-qaulu syarih. Apa makna witir, al-qaulu syarih. Dengan makna qaulu syarih adalah cara untuk mengetahui makna lafaz yang kita ketahui dengan definisi ta'rif qaulu syarih, mu'arrif, ta'rif qaulu syarih. Itu nama-nama untuk makna yang sama. Setiap Anda tidak mengetahui makna sebuah lafaz mufrad, cara untuk mengetahuinya dengan cara qaulu syarih. Itulah yang dibuat oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Abil Baqa Al-Kafawi, Syekh Syarif Al-Jurjani dalam kitab-kitab mereka At-Ta'rifat, Kulliyat, Hududul Aniqah, yakni mengumpulkan aqwalus syarihah terhadap perkara-perkara, istilah-istilah, makna lafaz-lafaz yang mungkin para penuntut ilmu itu yaghful anhu. Aku tidak tahu ini. Oke, maknanya apa? Irja ila qauli syarih. Dan kitab-kitab yang mengumpulkan qauli syarih ini ta'rifat, abil kulliyat, kemudian hududil aniqah, wa hadza fi ghayatil ahamiyah. Yakni saya berharap suatu saat saya nak mengajarkan kitab ta'rifat, nak mengajarkan kitab hududul aniqah, karena banyak orang-orang itu sampai sekarang tidak terlalu memahami makna lafaz, kemudian mereka menghukumi, tidak mengetahui apa itu ilmu kalam, tidak mengetahui apa itu wahdatil wujud, tidak mengetahui apa itu tajsim, kemudian langsung menghukumi dengan hukum-hukum yang pelik-pelik. Dan banyak setiap orang tanya, Habib apa maknanya ini, Habib apa maknanya ini.
Anda kan tengok benar ya, ini sudah saya jelaskan berkali-kali, tetap apa namanya, tengok sebagian orang itu nak jawaban khusus untuk dia. Saya cakap, Anda baca 1 atau 2 kitab dalam ilmu kalam, dalam ilmu mantik, insya Allah 70% daripada iskal semua, semua iskal itu akan terjawab. Banyak orang tak nak belajar, banyak orang tak nak baca. Memang belajar membaca itu syaqqah ala nufus. Wallahu a'lam. Ayo. كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان المتوصل به إلى معنى مفرد. Ayo, seperti hayawanun natik. Itu apa makna insan hayawanun natik? Hayawanun natik adalah cara untuk mengetahui makna daripada lafadz insan. Lah, cara untuk sampai ke hayawanun natik itu namanya al-qaulus syar'i, yakni babut ta'rifat, yakni at-ta'rifat prosesnya atau hasilnya bisa. Yakni hayawanun natik adalah ta'rif untuk al-insan, maknanya hasil daripada ta'riful insan. Bisa juga dikatakan ta'riful insan proses untuk mendefinisikan insan. Faqaulu syarih bisa bimaknal ismi, bisa bimaknal masdari. Kalau bimaknal ismi itu adalah hasil daripada proses, bimaknal masdari adalah proses itu sendiri. Ayo. وهو معنى الإنسان. Dan ini adalah makna insan. Ayo. وهذا معنى قولي وما به إلى تصور البيت. Ayo. واصطلحوا على تسمية لفظ المفيد للتصديق حجة. Ayo, yakni mereka istilah kepada lafadz al-mufid listasdik itu namanya hujjah. Hujjah, kias, yakni fadda, yakni dalil, hujjah, kias itu sama saja sebenarnya. Cuma di dalam mantik biasanya dikatakan kias, hujjah, yakni istilah-istilah ini istilah mantik ya. Hujjah itu bisa lagi, yakni di dalam ilmu usul fikih halil kiasu hujjah, halil kiasu hujjah. Di ilmu mantik kias dan hujjah itu sama. Di dalam ilmu usul fikih berbeza. Halil kiasu hujjah, kias yang ada di dalam usul fikih sama dengan kias yang ada di dalam mantik. Akan tetapi kata-kata hujjah ini artinya apakah kias yang ada di dalam mantik ini bisa dijadikan landasan hukum di dalam syariat. Hadza huwa makna al-qiyasu hujjah. Di dalam mantik al-qiyasu hujjah la makna lahu. Kenapa? Karena hujjah huwa ainul qiyas, al-qiyasu hujjah sama dengan al-qiyasu qiyasun. Maksud al-qiyasu qiyasun. Ayo. كالعالم متغير وكل متغير حادث المتوصل به إلى النتيجة وهي العالم Bahkan حادث. ini adalah kias. Sughra, kubra, kemudian natijah. Hadza huwal qiyas yani. Cuma di dalam ilmu mantik juga dikatakan lafaz ini sebagai apa namanya? Hujjah. Ayo. وهذا معنى قولي وما لتصديق البيت. Sekarang kita akan masuk ke dalam fasal yang selanjutnya, yaitu tentang anwa'ud dalalah al-wad'iyah. Sila. فصل أنواع الدلالة الوضعية. دلالة اللفظ على موافقة يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لازم فهو التزام إن بآخر التزم. Ayo, yakni dalalatul lafz ala mawafaqah, yakni dalalatul lafzi terhadap mawafaqahu daripada makna namanya dalalatul mutabaqah. Sebagian juzuk daripada dalalah itu jika disebutkan lafadznya tapi aradahul juzuk namanya apa? Namanya tadammun. Wa kharijun an hadhil makna namanya iltizam. Aiywa. In bi aqlinil tuzim, kata-kata in bi aqlinil tuzim bahwasanya dalalah iltizamiyah yang mu'tabar dalam ilmu mantik hanya dalalatun aqliyah. Adapun dalalatun kharijiyah, dalalatun urfiyah, hadza laisa mu'tabar indal manatiqah. Walaupun sebagian ulama ya tabiruna dengan makna la nahnu naktabir dalalah kharijiyah, dalalah urfiyah di dalam mantik. Fahadha ara'uhumul khosoh tidak yumathil ara' jumhur manatiqah. Ini penting ya. Jadi tidak semua pendapat perorangan itu dinisbatkan kepada ilm. Yakni contohnya ini pendapatnya Imam Biqai. Apakah dinisbatkan kepada fikih? Ini pendapatnya Imam Suyuti. Apakah dinisbatkan kepada fikih? Ini pendapatnya Imam Fulan. Ya, ini pendapatnya Imam Isnawi. Apakah ini maknanya Mu'tamad Syafi'i? Belum tentu semacam itu. Ayo, أقول مراده بدلالة الوضعية اللفظية. Ayo, maknanya di dalalah wad'iyah ini apa namanya? اللفظية. Al-lafdiyah bidali qaulihi dalalatul lafdh. Ya, ini kan faslun anwa'ud dalalah al-wad'iyah. Wad'iyah ini, makna wad'iyah ini wad'ul lafadz bi izail makna. Itu namanya wad'. Anda meletakkan sebuah lafadz di depan sebuah makna. Jadi Anda mengetahui sebuah makna
tapi makna ini belum ada lafadznya. Macam saya ketika anak buat program ini, program pengkaderan mutakalimin. Ini kan sebuah makna kan. Saya perlu apa namanya? Nama. Saya perlu nama. Daripada banyak sekali nama, saya pilih apa? Masalikul Huda mahu. Masalikul Huda. Dulu saya buat program yang sama, saya namakan MSF. Madrasah Syekh Said Foda. Ini adalah apa namanya? Ini adalah sebuah wada. Sebuah apa namanya? Wada. Lah, wada di sini ini tidak mesti lafaz, bukan. Karena kadangkala wada ini juga isyarat. Wada ini juga apa namanya? Isyarat, ada yang namanya isyarat. Apa tanda apa itu kalau yang pakai tanda kode Morse, kode Morse. Itu kan juga ada tanda kan? Ada kode Morse. Itu kan apakah itu lafaz? Bukan. Ada isyarat. Saya bilang di saya nih ya. Isyarat itu wada ghairul lafaz, isyarat. Sudah makan? Maknanya apa? Sudah makan? Maknanya apa? Apakah itu lafaz? Sudah lafaz, sudah makan? Apa maknanya? Ini iya. Ditarik, ini iya. Ini tidak. Itu saya baru tahu juga itu dulu itu. Allahul Karim, saya cakap. Ayo, Pak. Wa muradu fil baiti dalalatul lafzi al-wad'iyyah. Nah, wa dalalatul lafzi al-wad'iyyah. Bidali liqauli fi tarjamah al-wad'iyyah. Ini dalalatul wad'iyyah ay al-lafdiyah wad'iyyah. Lu Anda tahu dari mana? Wad'iyah ini maknanya adalah lafdiyah. Iya, karena di dalam baitnya dalalatul lafz. Dalalatul lafz. Maknanya di sini adalah dalalatul lafdiyah al-wad'iyah. Ayo. Faqad hadafa min kullin min at-tarjamati wal baiti ma asbata nadhirahu fil akhar. Ayo ya, ini maka di dalam sini, di dalam judulnya, tajuknya, dan di dalam baitnya yuhdaf kullun minasyik ya ini ma fil unwan yadullu ala ma fil bait wa fil bait yadullu ala ma fil unwan yakni anwa'ud dalalah lafdiyah wad'iyah. Lu Anda tahu dari mana lafdiyah itu daripada baitnya? Dalalatul lafaz. Lah, dalalatul lafaz di sini ay al-wad'i. Tahu dari mana Anda? Minal unwan. Itu namanya al-ihtibat. Namanya apa? Al-ihtibat. Ayo. Wa huwa naw'un minal jinasi yusamma ihtibakan. Yakni jinas ini maknanya muhassinatul lafdiyah yakni. Dinamakan apa? Ihtibat. Dalam ayatnya saya di sini katakan fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Sekelompok berperang di jalan Allah. Yang berperang di jalan Allah itu mukminah. Wa ukhra fi'atun ukhra kafirah. Kalau yang tuqatil fi sabilillah itu mukminah, yang kafirah maknanya apa? Tidak tuqatil fi sabilillah. Tahu dari mana? Iya. Karena ada semacam muqabalah antara muqatalah fi sabilillah dengan kafirah. Maknanya yuhdhafu minal ula ma yadullu alaihi fi tsani. Itu namanya al-ihtiba. Jayyid jiddan. Wad-dalalatu fahmu amrin min amrin. Aywa. Wad-dalalah fahmu amrin min amrin. Ini adalah definisi daripada syarih yakni Al-Imam Damanhuri mendefinisikan dalalah itu memahami amrin daripada apa namanya? Amrin. Anda faham perkara daripada perkara yang lain. Dari sini dikatakan ad-dalalah itu sifatun lil fahim. Sifat untuk orang yang memahaminya. Kalau kan fahmu amrin kan. Fahmu ini punyanya siapa? Yakni fahmu amrin min amrin. Anda memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Al-amrul awal bukan al-amrul tsani. Aywa. Fahmu itu sifatun lil amril awal atau lil amri tsani atau li syakhsil al-fahim. Ya jelas syakhsul al-fahim ya akhi. Karena itu dalalah di sini adalah sifat untuk orang yang memahami perkara tersebut, bukan untuk sesuatu yang difahami. Akan tetapi dalalah ini zahirnya sifatun lil fahim atau sifatun li syak atau sifatun lil amr. Hadzal amr yadullu. Wallahu alam, yang saya pahami dalalah ini sifatun lil amr, bukan sifatun li syaksil fahim.
Sebab itulah Al-Jurjani di dalam kitab beliau At-Ta'rifat mendefinisikan dalalah itu kaunu syai' bihalatin yalzamu min fahmihi fahma syai'in akhar. Dibilang kaunu syai' bihalatin. Ini saya tulis. Kaunu syai' bihalatin apa? Yalzamu min fahmihi fahmu syai'in akhar. Ini adalah definisi daripada dalalah, daripada ta'rif Al-Jurjani. So kaunu syai' bihalatin. Hadza huwa. Kaunu syai' bihalatin. Sesuatu dalam sebuah kondisi tertentu. Dari sini yakni yalzamu min fahmihi, yakni yalzam min fahmi hadza syai' bihalatihil makhsusah. Dalam kondisinya yang khas itu, Anda akan memahami perkara yang lain. Maknanya dari sini para ulama mengatakan definisi ini ya dulu bahwasanya ad-dalalah itu sifatun li syai'in muayyan, karena dia itu fi halatin muayyanah. Sesuatu dalam kondisi tertentu, jika Anda memahaminya, Anda akan memahami perkara yang lain. Maka definisi ini mengatakan ad-dalalah sifatun li syai'in walaysa sifatan li syakhsil fahim. Aywa. Kafahmina al-jirm al-ma'huda min lafdis sama. Seperti kefahaman kita al-jirmul ma'hud min jirmul ma'hud min lafdis sama. Falafdus sama yusamma dalan wal jirmul ma'hud yusamma makdulan. Yakni as-sama menunjukkan kepada langit. Langit itu bukan sama loh. Sama itu sin, mim, alif, hamzah. Apakah ini sama seperti langit? Tidak. Ini menunjukkan kepada langit. Spidol, pen, P-I-N. Apakah ini? Bukan. Hada ya dulu, dalun. Hada madlul, dan pen itu adalah apa namanya? Dal. Ayo. Falafat dalun wal makna madlul. Ayo. Wadalalah bihasabid dali sittatu aqsamin. Ayo, fadalalah itu kalau kita tengok daripada aspek dalnya ada 6 macam. Li'anna dal, ayo. Li'anna dal imma an yakuna lafdhan kal mithal al mutaqaddim. Karena yang namanya dal itu imma an yakuna lafdhan. Mungkin dal itu apa namanya? Lafdhan. Seperti al-mithalil mutaqaddim, seperti as-sama dan langit dan jirmul ma'hud yang langit itu yang kita lihat biru itu. Kadangkala dalalah itu dalalah lafdiyah. Dengan makna dalnya itu adalah lafadz, madlulnya bukan lafadz. Ayo. Au ghairu lafdhin kad-dukhani ad-dali 'ala an-nar. Kadangkala itu bukan apa namanya? Bukan lafadz seperti dukhon. Tahu dukhon ya apa? Asap. Apakah asap itu adalah lafadz? Tidak. Ketika ada asap ada api. Kan menunjukkan kan? Asap menunjukkan api. Akan tetapi asap itu bukan lafadz. Maknanya yang menunjukkan kepada sesuatu imma lafadz, imma bukan lafadz. Dan setiap daripada lafadz dan bukan lafadz ini, setiap daripada dal yang lafadz dan dal bukan lafadz ini, imma an yakuna dalan bil wada' atau bil toba' atau bil akal. Imma menunjukkan kepada dengan wada' atau dengan toba' atau dengan apa namanya? Akal. Imma dalalatun ghairu lafdiyah, wad'iyah, tob'iyah, akliyah, atau lafdiyah, wad'iyah, tob'iyah, dan akliyah. Aywa. Mithalu dalalati ghairi lafdhil wad'iyah dalalatul isyarati ala ma'na na'am aw la wa dalalatul nuqush ala al-alfad. Aywa. Sekarang dalalatu ghairil lafadz al-wad'iyah, yakni sesuatu yang ghairul lafdiyah menunjukkan kepada sesuatu seperti isyarat macam ini. Ini maknanya apa? Hah? Apa? Isyarat apa ini kalau begini nih Ustaz Ibad? Mengancam. Macam ini? Bagus, sahih. Kalau macam ini Ustaz. Ini merokok maknanya. Dia tuh macam ini. Ini apa maknanya itu? Tidak ada lafadznya. Anda pernah tahu ini? Ustaz Abdul Khalik. Anda belum pernah ke Arab asal. Enggak ada.
Ini gerakan satu mempunyai makna yang banyak ya. Budak kecil Anda cakap mah. Nah, ada macam ini. Ya nih suaya ya nih pelan-pelan. Kadang kala cukup ya. Ini masih semacam ini, boleh jadi apa namanya? Semacam ini. Semua ini kan bukan lafaz kan, akan tetapi mempunyai apa namanya? Makna. Begitu pula nukush, gambaran, hieroglif atau ada gambar-gambar semacam itu menunjukkan kepada lafaz. Ada gambar membawa kucing, maknanya kucing itu adalah hewan suci. Wahakada ya ini. Jayid. Wa dalalatun nukush alal alfa. Aywa. Wa mithalu tabi'iyya dalalatul humrati 'alal khajal wa safrati 'alal wajh. Yakni dalalatun ghairul lafaz tapi apa? Tabi'iyah. Tabi'iyah itu tabiatnya manusia. Merah itu malu. Pucat itu takut. Wajal ini takut. Orang kalau mukanya merah maknanya apa? Malu. Bila-bila malu, bila-bila marah, bila-bila penat. Dah tengok Hasan ini mukanya merah maknanya dah apa namanya? Dah penat dah. Dah penat. Ada lagi orang pucat. Pucat itu takut, bila-bila sakit, macam-macam kan? Ayo. Wa mithalul aqliyah dalalatul alami 'ala mujidihi wa huwa al-bari jalla wa 'ala. Ayo. Bila-bila dalalatun ghairul lafdiyah tapi akliyah. Dalalatul alam ala mujidi, bahwasanya alam semesta itu ada penciptanya. Alam ini bukan lafaz, tapi alam menunjukkan kepada Allah. Kenapa semacam itu? Hadza mabhasuhu fi ilmil kalam. Sekarang kita di Ithaful Mus sedang membahas masalah itu fi ghayatit tiqah. Silahkan kalau Anda nak mengikuti. Saya rasa sesuai untuk membantu pembahasan nanti akan jadi di dalam kelas mahu yang akan datang. Wa huwal bari jalla wa ala wa dukhon alan nar. Dukhon alan nar ini saya fihi waqfah, yakni apakah dukhon ya dulu alan nari aklan? Dukhon kan asap kan bukan lafaz kan. Apakah ketika ada asap pasti ada api? Atau dalalatut dukhon alan nar itu dalalatun ghairul lafdiyah tabi'iyah. Tabi'iyah dengan makna tabi'ah dunia semacam itu. Yakni kauniyah. Apakah Allah tidak bisa menciptakan asap tanpa api? Hadza huwa makna akliyah semacam itu. Kan tidak mungkin kan? Ada alam semesta tidak ada penciptanya kan? Apakah sama? Tidak mungkin ada asap tanpa adanya api. Saya rasa perlu waqfah masalah ini. Wallahu a'lam, yang saya fahami fihi ma fi. Yani Allah bisa menciptakan asap tanpa menciptakan apa namanya? Api. Wallahu a'lam. Sila. Wa mithalu dalalati lafdhil wad'iyyah. Nanti insyaallah saya akan tanyakan ini kepada Syekh Bilal dan juga yang lain-lain. Coba kalian tengok dalam syuruhat Ustaz Abib Muhsan, Ustaz Hasan, Ustaz Faik, semuanya coba tengok di dalam syuruhat sulam yang lain yang sudah saya share suruhnya siapa itu namanya? Musannif sendiri. Beberapa hawashi, contohnya hawashi ala idhil mubham ini tengok, yakni ad-dukhon ala nar alaysa fihi no min dalalah min talazumin akli bainahuma wa laysa madhabi ahli sunnah wallahu alam. Aywa. Wa mithalu dalalati lafdhil wad'iyyah al-asadu 'ala al-hayawan al-muftaris. Aywa, contohnya dalalatul lafdhil wad'iyyah itu dalalatul lafaz tapi dia itu yang wad'iyah, seperti dalalatul lafdil asad ala hayawanil muftaris. Al asad ala hayawanil muftaris, yakni kata hamzah sin dal itu menunjukkan kepada hayawan muftaris, yakni hayawan yang muftaris, pemangsa, predator. Asad yang kita kenal yakni. Aywa. Begitu pula al hayawan hayawanun natik alal insan. Aywa, ini yang biasanya kita yakni di dalam mantik kita itu selalu memerlukan hayawanun natik. Ini hayawanun natik ini bukan apa ya? Bukan satu-satunya contoh di dalam ilmu mantik, akan tetapi contoh menggunakan hayawanun natik itu sudah dipakai oleh manatikoh banyak sekali. Dipakai oleh manatikoh apa namanya? Oleh manatikoh banyak sekali dan contoh ini sudah teruji. Karena itu dipakai di banyak sekali bab. Bukan maknanya ilmu mantik itu hanya hayawanun natik. Ini di awal-awal saja ada sudah
mantik level tinggi, kita tak akan guna hayawanun natik, kita akan guna jim dal, ba jim, semacam itu. Mumtaz. Al-insan, al-hayawan an-natik. Hayawan natik ini adalah definisi daripada apa namanya? Definisi daripada insan. Ketika Anda melafadzkan lafzul insan untuk makna hayawanun natik, itu namanya dalalatul lafadz al-wad'iyah, dengan arti lafadz insan itu wudi'a, dengan keinginan sesuatu, sama ada yang menginginkan meletakkan insan kepada hayawanun natik itu Allah atau ghairuhu, Allah Ta'ala atau ghairuhu. Siapa yang meletakkan insan untuk hayawanun natik, itu nanti pembahasan lain di dalam usul fikih, namanya pembahasan al-wadi', wadi'ul lughat, siapa yang meletakkan lughat ini. Tapi siapapun yang meletakkan lughat ini, sama ada dia itu Allah atau selain Allah, jelas mengkhususkan insan untuk makna hayawanun natik itu ada unsur irodahnya. Karena di sini ada taksis lafadz ini untuk makna ini. Karena makna ini bisa untuk lafadz selain insan, bisa lafadz uhu, bisa aha, dan macam-macam. Dari ribuan lafadz dipilih insan untuk menunjukkan hayawanun natik. Pasti ada yang namanya intervensi irodah di situ. Irodahnya siapa? Wallahu a'lam. Hadza laisa mabhath min mabahithi ilmin mantiq. Aywa. Wa mithalu tabi'iyyah dalalatul anin 'ala al-marad. Aywa, yakni dalalatul tabi'iyyah, dalalatul lafdiyah tabi'iyyah, anin, rintihan. Ai, aduh. Kalau orang Jawa cakapnya iyung. Orang Indonesia, orang Malaysia, aduh. Ala alamin fis sadr. Aywa. Wa mithal aqliyah dalalatu kalamil mutakallim min wara'i jidarin ala hayatihi. Aywa. Misalul aqliyah dalalatu kalamil mutakallim ini mutakallim lughatan ya, bukan mutakallim ahli ilmu kalam, tapi mutakallim lughatan, dengan makna setiap orang berbicara pasti dia itu apa namanya? Pasti dia itu hidup. Pasti dia itu apa namanya? Hidup. Walaupun Anda tidak melihat orangnya, tapi cukup Anda melihat daripada waro'il jidar. Hasan cakap daripada waro'il jidar. Maknanya dia itu pasti apa? Hidup. Karena tidak mungkin suara itu keluar daripada Hasan yang mati. Karena al-hayah syartun akli likiyami sifatil hayah. Ayo, bilang al-hayah itu musahihun likiyami sifatil likiyami sifatil ma'ani al-ukhra, yakni begitu pula seperti di sini memisalkan dengan contoh yang cantik ya. Kalau Anta itu menjadi tim SARA atau tim SAR tim SAR itu, Anda menjadi bombe, kalau di Malaysia bombe atau apa, ada yang hancur, roboh atau apa. Kemudian Anda mencari ada yang selamat atau tak. Betul apa tidak? Ada yang selamat atau tak? Ketika ada yang selamat, bagaimana tim SAR itu mengetahui ada yang selamat atau tak? Daripada suaranya. Hei, tolong. Maknanya ada yang selamat. Kenapa? Karena antara tolong dan kehidupan itu ada semacam talazum Ada semacam talazum akli. Anda kalau pernah tengok film Titanic yang dulu itu kan, bagaimana yang perempuan itu boleh ditemukan? Ada macam suara kan, prit. Maknanya itu apa namanya? Hidup. Maknanya itu hidup. Ayo. Wasurrahu ala musibatin nazalat bis-sarih. Aywa, wasurrah ala musibatin nazalat bis-sarih. Begitu pula keteriakan, adanya musibah nazalat bis-sarih. Aywa. Wal mukhtaru min hadhihi al-aqsam ad-dalalah al-wad'iyyah Aywa. Kan ada tiga kan? Ada dalalah lafdiyah wa ghairul lafdiyah. Dan setiap dua itu ada tiga. Ada lafdiyah wa ghairul lafdiyah. Dan setiap dua ada wad'iyah, tabi'iyah, akliyah. Daripada 6 ini kita pilih apa namanya? Lafdiyah, wad'iyah. Bukan akliyah, lafdiyah, wad'iyah. Kenapa kita pilih lafdiyah, wad'iyah?
Baca Syekh Bilal. Wal mukhtar nomor 1. والمختار أي في دراستنا للمنطق لأن التفاهم بالألفاظ عن طريق الكلام أو الكتابة أسهل بكثير من غيره. Wal mukhtar di dalam dirasatina fi ilmil mantik bahwasanya tafahum kita itu saling memahami antorikil kalam atau kitab dengan cara berbicara atau menulis itu lebih mudah daripada kita itu saling memahami dengan cara isyarat. Betul apa tidak? Dengan tulisan atau berbicara itu lebih mudah. Hadza huwa al-awwal min haitsu suhulah. Tapi saya rasa di dalam mantik itu bukan suhulah atau tidak, walaupun huwa min dimnil muqawiyat ikhtiyarul mantik untuk hadhihi dalalah. Akan tetapi yang paling penting apa itu? ولأن معاني الألفاظ موثقة في معاجم اللغات موثقة في معاجم اللغات. Hadza huwa. Bahwasanya ma'anil alfat itu muwaththaqah fi ma'ajimil lughat. Bahwasanya kalau ada perdebatan antara makna lafaz ini artinya itu apa, boleh di apa namanya? Boleh dirujuk di lughat. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting ya ini. Wali anna qawaidal lughat fil mufradat wat tarakid dalalatuha kullu dzalika mundhabitatun mutawata'un alaihi. Hadza huwa. Bahwasanya dalalatul lughah itu mundhabit. Makna insan itu mundhabit. Bukan kenapa? Karena sudah ada di dalam kamus. Semua dalalah itu sudah ada makna ini apa, maujudun fil qawamis. Ada di dalam dictionary. Maknanya itu mundhabit. Apa yang Anda pahami sama dengan apa yang Anda pahami. Maksudnya sama, berbeza dengan isyarat. Kadangkala semacam ini, Anda cakap iya, ditarim tidak. Karena isyarat tidak ada kamusnya, tidak ada hakim. Paham ya? Kita begaduh, makna ini apa? Oh yang benar ini iya, ini tidak. Apa hakimnya? Berbeza dengan kamus. Kalau kita berbeza pendapat tentang makna daripada lafaz, wallahi narji ilal qamus. Fali anna dalalatul lafdiyah al-wad'iyah al-mutamattsilah fil qawamis mundhabitatun wa hadza aqwal asbab fi ikhtiyaril mantik. Dalalah ini daripada dalalah yang lainnya. Adapun tashil wa adik-adik suhulatul istiqmal, saya rasa itu itu muqawi saja. Bukan sababun al-asl di dalam kenapa mantik memilih dalalah lafdiyah al-wad'iyah ini. Daripada 6, mantik memilih 1, dalalah lafdiyah al-wad'iyah. Kemudian dalalah lafdiyah wad'iyah ini terbagi menjadi mutabaqah, tadammun, wal iltizam. Daripada 3 ini yang diambil oleh mantik yang mutabaqah saja. Jadi lebih sempit. Kenapa mengejar yang namanya indibat wal ittirat ini? Karena al-indibat wal ittirat ini menurut saya adalah maksudun azimun min maqasidil manatiqah. Kenapa? Karena mantik itu selama ini adalah qawaid mantikiyah, dia itu mesti mutorid. Dia itu mesti mundhabit. Kalau dia tidak mutorid wal mundhabit, tidak dikatakan bil ittifaq. Dia itu qawaid mantikiyah. Adapun suhulah wa adamu suhulah la ba'dul qawaid mantikiyah so'bah. Seperti qiyas ala syakl rabi' so'bah, tapi still dia itu qawaid mantikiyah walaupun ada khilaf di dalamnya. Yakni suhulah am ghairu suhulah, saya tidak terlampau setuju dengan Syekh Bilal masalah ini, tapi sesuatu yang dikejar oleh manatikoh, yang diambil oleh manatikoh, yang diiktimat oleh manatikoh, huwa al-indibat wal ittirat daripada semua qaidah. Wallahu a'lam. Aywa. فقولنا اللفظية مخرج لغير اللفظية بأقسامها ثلاثة. Aywa, maknanya ghairul lafzi, kata dalalatul lafaz kan, dalalatul lafaz yakni dalalatul lafaz di sini atau wal mukhtar min hadil aqwan al-lafdiyah. Faqauluna al-lafdiyah, yakni perkataan kita al-lafdiyah, yakni perkataannya Adam Manhuri al-lafdiyah ini akan mengeluarkan ghairul lafdiyah bi aqsamihi tsalasa. Ghairul lafdiyah tab'iyah, akliyah dan wad'iyah. Dan kata wad'iyah akan mengeluarkan lafdiyah yang ghairul wad'iyah. Wa qauluna al-wad'iyah mukhrijun lil lafdiyah at-tabi'iyah wal akliyah. Aywa. ثم هذه الدلالة 3 أقسام مطابقية تضمنية والتزامية. Aywa. Kemudian dalalah lafdiyah. Kemudian dalalah al-lafdiyah, al-wad'iyah itu ada
ada 3 macam. Yang pertama adalah mutabaqiyah, dalalah mutabaqah, dalalah tadammuniyah, dan dalalah apa? Al-iltizamiyah. Yang paling penting daripada 3 ini adalah yang mutabaqah dan iltizam. Walaupun dalalatul iltizam ini tidak terlampau dipakai di dalam, maksudnya mantik membahasnya tidak terlampau detail di dalam ilmu mantik, akan tetapi ketahuilah al-luzum wal iltizam ini jullu pembahasan mantik, majority pembahasan mantik itu akan terpulang kepada pembahasan al-luzum wal iltizam. Kenapa dalalah mutabaqiyah itu yang diambil dalam ilmu mantik? Lil indibat. Lil apa namanya? Lil indibat ini loh, karena dalalah mutabaqiyah ini mundhabit. Kenapa? Karena bisa ditengok dari apa? Bisa dirujuk di dalam komus. Selama dia bisa dirujuk di dalam komus, maknanya dia itu mundhabit. Lah mundhabit itu sesuatu yang disukai oleh mantik. Nanti Anda akan tengok di dalam babul qiyas beberapa turub itu bila-bila oke, bila-bila tidak. Dia bisa sampai kepada kebenaran tapi ghairu mutarid. Selama dia bisa sampai kepada kebenaran tapi tidak pasti, dibuang oleh mantik. Wa hadza wa sya'nul kalam. Kenapa ilham itu ghairu hujjah? Li'anna usulahu ilal haq ghairu mutarid. Berbeza dengan akal khobaru shadiq dan hawas, usulaha ilal haq mutaridun. Amun karena itu dijadikan landasan untuk mengambil hukum. Wallahu a'lam. Naqra alal aqal ula wa tsani, adapun nanti dalalatul iltizam nuakhiruhu ila darsil ati insyaallah. Fal ula aywa fal ula dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu. yakni dalalatul mutabaqah ini adalah dalalatul lafz ala tamami ma wudi'a lahu ka dalalatil insan ala majmu'il hayawan wan natik. Yakni dalalatul mutabaqah itu adalah dalalatul lafz terhadap makna sempurna yang diletakkan lafaz itu untuknya. Ketika Anda mengatakan al-insan, wudi'a untuk al-hayawanun, natik, ini namanya apa namanya? Dalalatul mutabaqah, yakni al-insan yutabiku al-hayawanun natik. Ketika Anda menggunakan kalimat insan untuk menunjukkan ke hayawanun natik, ini namanya dalalatul mutabaqah. Kalau Anda ketika Anda mengatakan al-insan tapi Anda hanya menginginkan al-hayawan atau salah satu atau natik, namanya dalalatut tadammun. Contohnya ketika saya mengajar seorang budak atau saya mengajar seorang murid saya, yakni saya fahamkan dia tak faham. Saya cakap wallah anta himar. Terus Hasan menegur saya, ya Habib, kaifa taf'al hadza wa huwa insan. Kata-kata wa huwa insan, Hasan tidak menginginkan al-hayawanun natik, akan tetapi mujarradun natik. Pada saat itu Hasan menggunakan insan untuk makna natik. Ini namanya dalalatut tadammun. Kemudian bila-bila saya marah dengan Ubed, tak faham-faham, saya kunci di bilik selama 3 hari, tak saya beri makan. Hasan menegur saya lagi, ya Habib, kaifa taf'alu hadza wa huwa insan. Kata-kata insan di sini maknanya adalah hayawan. Hasan tidak menginginkan natiknya, tapi dia hanya menginginkan apa namanya? Hayawannya. Pemakaian semacam itu dikatakan dalalatut tadammun. Nah, karena bila-bila itu Anda menggunakan yang awal, menggunakan yang tsani, tidak ada indibat di situ. Berbeda kalau Anda menggunakan insan kepada hayawanun natik. Kalau Anda menggunakan insan untuk makna hayawan atau untuk makna natik, ini namanya majaz. Tapi untuk makna hayawanun natik itu haqiqah. Aywa. Wathaniyah dalalatuhu. والثانية دلالة على جزء المعنى في ضمنه. على جزء المعنى في ضمنه. يعني على جزء المعنى في ضمن كامل المعنى. أيوة. كدلالته على الحيوان أو الناتج في ضمن الحيوان الناتج. Anda menggunakan insan untuk natik saja atau hayawan saja atau natik saja fi dimnil hayawanin natik. Baca nomor 2. Yakni
yakni anna dalalata tadammun, يعني أن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع ذلك اللفظ بإزائه. aywa. Dalalatul tadammun adalah dalalatul lafadz ala juz'il makna, dalalatul lafadz ala juz'il makna alladzi udi'a dzalikal lafadz bi izaihi bi izai juz'il makna, yani alau bi izail makna fi muqabalatil makna. Tapi insan ini hanya digunakan kepada juz'il makna. Kama qulna fi dalalah al-mutabaqiyah, aywa. إذا فهم سامع العارف بلغة المتكلم من اللفظ جزء المعنى الذي وضع ذلك اللفظ بإزائه حكم على دلالة أنها تضمنية. Aywa, kalau saya arif kalau saya memahami daripada lughatil mutakalim bahwasanya Hasan ketika berkata kepada saya, dia tidak menginginkan semua makna, dia hanya menginginkan sebagian makna. Pada saat itu saya katakan ini adalah dalalah tadammuniyah. Aywa, kama idza sami'a, aywa. Kama idza sami'a kalimata insanin fi siyakin muayyanin. Seperti kalau saya mendengar kalimat insan di dalam konteks tertentu, aywa. Fa fahima minha al-hayawanan faqat. Seperti, dan saya memahami daripada insan yang dikatakan oleh Hasan itu hanya hayawan, aywa. Awin natiq faqat. Awin natik faqat, ka'an يؤنف المعلم طالبا فيقول له أنت لا تعقل لا تعقل. Anta la ta'kil, saya marah kepada Marco. Ya Marco, anta la ta'kil, kamu itu tidak berakal. Fayasma'uhu man marra bihi. Terus Hasan dengar, langsung menegur saya, ya Habib, kaifa taqulu innahu la ya'kil, innahu insan. Dia itu manusia. Dia itu manusia, macam mana dia itu la ya'kil? Kata-kata la ya'kil itu hanya untuk natik ini, huwa natik. Ini kata-kata layak til dan natik ada tanakut, dan dia itu insan fanatik, juz'un daripada kalimatil, juz'un daripada maknal insan. Aywa. Minal insan juz'u maknahul mutabaqi wa huwa natik ay al-akil wa qis ala hada. Wallahu a'lam. Masalah dalalatul wad'iyah, dalalatul iltizamiyah betul kita bahas di kelas yang akan datang, karena masalah dalalatul iltizam ini saya rasa fi ghayatil ahamiyah, dan dia itu mempunyai impact atau efek yang besar sekali di dalam ilmu mantek, dalam ilmu semua ilmu. Jadi better kita bahas di dalam kelas yang khusus wa nufassil qadrul mustata' yang sesuai dengan level ini. Insyaallah kita akhiri sampai sini. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tidak matiin.